Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un haidza far'un iki rukune salat syarat salat sing nomor 3 sian. Yajibu wajib apa haza satru iki tutup aurat kharija sholati ing dalem jabane salat aidon kalimane walau bisaubin najasin senajan kelawan dodot kang najis. Kalau kemarin kita mengetahui tutupnya salat, aku wajib nutupi aurat di dalam salat, dan aurat di dalam salat itu merupakan hal ta'abudi. Ta'abudi niku baik mengakibatkan fitnah atau tidak mengakibatkan fitnah, ada yang melihat, tidak ada yang melihat, tetap harus melaksanakan, harus nutup. Walaupun di tempat yang gelap gelita, di malam yang sunyi, kamar tertutup rapat sama sekali, tetap wajib nutupi aurat. Niki jenenge ta'abbud. Jadi urusannya ibadah, dogmatif, irasional, nggak bisa dirasionalkan. Dan kemarin kita sudah tahu tentang batas-batas daripada tutup aurat antara laki-laki, wanita, dan laki-laki wanita yang merdeka dengan wanita yang amat. Yaitu untuk wanita keseluruhan anggota badan selain wajah dan tangan, tapak tangan. Lalu yang perlu kita ketahui bahwa tutup aurat itu dari samping dan atas, tidak dari bawah, kecuali dari wanita ada khilafiyah ulama. Nah, kemudian yang perlu diketahui pula yang dimaksudkan dari bawah yaitu adalah akhir daripada aurat. Batas akhir aurat itu namanya bawah. Berarti umpama laki-laki kata-kata bawah niku nggih di bawahnya dengkul, baik itu dilihat dari samping atau dari bawah, pokok yang penting kelihatan dari bawahnya dengkul itu namanya dari bawah. Karenanya ketika laki-laki niku sujud sarunge cekak ra katokan pisan. Kok biasa kan yo rodok aras-arasen katokan ben isis, praktis lan eksis ngene. Gelis. Lah niku rodok gelise pisan. Niku waktu sujud bisa dilihat fufune tekok mburi. Nggih to? Lek sampean praktekno ae, aku gak usah praktekno mergo kula pun percaya. Gak percaya praktekno terus sanding kaca ngoten kaya ngene. Lah niku ketok bubune. Lah sekalipun ketok bubune tekok mburi, ini nggak bisa dikatakan samping walaupun mburi niku asline samping. Kenapa? Karena oleh ketinggal kelihatan itu dari batas akhir aurat. Ngoten lho. Nah, kalau di dalam baju niki akhir aurat ya dari sini niki akhir aurat. Niki baru dikatakan dari bawah. Walaupun toh dari sampingnya niki diarani dari bawah. Karena akhir aurat. Jadi nggak apa-apa kelihatan ngeten niki dari ngeten niki mboten napa-napa wong apa wedok. Wedok ketok niki pokoknya yang penting tertutupane niki mboten. Niki sik konten khilaf lek wong wedok, khilaf wonten sing dari bawah pun juga tetap aurat, wonten sing mboten. Lek wong lanang ittifaq mboten. Mboten. Karenanya kalau kelihatan dari samping
Walaupun niku dari bawah kaya wong wedok sing mboten pakai kur pakai kaos tok, enggak buku terus pakai ruku pedotan. Nah, sing waktu niki Allahu Akbar ngaten nika ketok samene nika. Nah, tangane ketok niku nggih mboten sah. Walaupun ketok sangka isor tapi niku mboten diarani sangka isor, merga isor niku adalah akhir aurat. Sedangkan di sini niku bukan akhir aurat. Itu tetap dari samping ini tidak sah. Makanya tidak usah menggunakan ruku pedotan. Loh, apakah harus ruku mboten pedotan? Tidak ada dalam keterangan kitab, tidak ada istilah ruku pedotan atau ruku tidak pedotan, dan di dalam urusan sholat tidak ada yang mengharuskan ruku. Ngoten lho. Sing terpenting tutup aurat. Lah cuman realita lek ruku pedotan ini ku wau, tapi boleh menggunakan tutup ruku pedotan kalau memang tanpa ruku ini sudah bisa tertutup. Dulune wis tertutup pakai kaosan nika terus anek kaos apa niku nggih jenenge sing gaya adem-adem niku napa jenenge? Lho. Kayak siat nih napa namanya niku? Twitter, Twitter apa nang Twitter? Ya sembuh Twitter. Nah, teng mriki wis tertutup. Lah ini ndak masalah, ngoten lho. Ndak masalah walaupun enggak pakai ruku. Lah, lalu juga lek pakai ruku pedotan niku malih niki kan hanya sebagai jilbab ya jilbab ngoten niku tok. Nah, kan mulane ketok kan gur jilbab mboten tok. Terus apalagi di atas niki gak pakai iket. Niku enggak bisa, dia harus pakai iket. Mergo lek ora pakai iket niku nanti kelihatan rambutnya satu pun tidak sah karena rambut termasuk aurat. Ngoten lho. Paham, Bu? Nah, niki lek wong wedok, wong lanang kan rada penak. Wong lanang niku untarane udel karo dengkul ngono wis ditutup pun cukup. Nah, cuma enggak pantes. Lah, di dalam aturan fikih perlu kita ketahui fikih itu akan difungsikan, akan digunakan ketika dalam munazaah, berebut bahasa Jawa ini ijir-ijiran. Kikir. Nanti sing hanya melakukan kewajiban ngoten tok. Niku batas ngoten niku. Tapi sing apik di dalam kehidupan bukan menggunakan fikih, tapi jangan melanggar fikih. Yaitu kita kedepankan akhlak. Ngoten. Lah akhlak itu apa? Bedanya apa dengan fikih? Akhlak itu mesti cocok karo fikih, lek fikih gak mesti cocok karo akhlak. Karena akhlak itu adalah karakter yang melekat pada diri kita sehingga terjadilah perbuatan secara refleks yang cocok dengan akal dan syariat. Cocok dengan syariat, gak cocok dengan akal, gak disebut dengan akhlak. Cocok dengan akal, gak cocok dengan syariat, yo gak disebut dengan akhlak. Berarti akhlak itu sudah modifikasi, sudah pertemuan, perkumpulan, atau sudah ramuan antaranya antaranya syariat dan akal. Maksud akal niku pantes ngoten. Cocok akal oke ngoten lho. Nggih, ya bagus niku jenenge cara akal ngoten. Lah, syariat itu apa? Syariat adalah al-ahkam al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati fahimahal ulama minal kitabi was sunnati nasson wastimbaton yajma'u salah satu aksam al-aqdu wal fiqhu wat tasawuf. Jadi syariat itu termasuk fikih, bagian dari syariat, tapi syariat bukan fikih. Syariat adalah beberapa ketentuan-ketentuan, beberapa keputusan
yang diturunkan oleh Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipahami oleh para ulama dari Quran dan hadis, baik secara tekstual dan kontekstual, baik secara teksnya atau konteksnya. Cara pengembangannya itu disebut dengan syariat. Yang ketiga yang itu terkumpul dalam 3 hal, yaitu akidah niku syariat, fikih juga syariat, tasawuf juga syariat. Gabungan syariat dengan akal disebut kalau di situ menjadi perbuatan atau menjadi perbuatan yang refleks baru disebut dengan akhlak. Makanya di dalam berpakaian itu yang bagus ya pantesnya gimana, betul. Jangan pokok ukurannya piro, jangan. Dalam rumah tangga juga seperti itu. Seperti dalam rumah tangga misalnya lek wong lanang sugih, kewajiban untuk nafakoi wanita 2 mud. Gampangan 2 mud itu gampangan 14 on, sakilo petang on, ya kurang setitik ngoten mawon 6,7 aja nih. Tawan setitik ngoten mawon 13 on lah, 13 on. 12,5 on. Ketika melarat niku sakmut 6,7 on. Kalau sedengan sakon setengah, aku sakmut setengah. Dan kewajiban memberi lauk pauk yang sesuai dengan kadar makanane. Lek 2 mut yo entek lauk pauk rada akeh, lek sakmut yo rada setitik. Jenisnya yang sesuai dengan masyarakat untuk tingkatane wong sugih biasai lauk pauknya pantasnya apa, yang belajar apa. Kemudian kalau wanita itu biasa dilayani ya wajib dilayani, golekno khotim. Dan laki-laki wajib menyerahkan mut itu juga sekaligus memasakkan, mencarikan alat masak dan lain sebagainya. Ini kewajiban suami. Nah, kewajiban istri hanya manut ngono mawon, di remes-remes ya manut, diules-ules ya manut, dilus-lus ya manut, hanya niku tok kewajibane. Nah, ini urusan syariat yang sehingga harta istri itu pun juga tidak bisa dimiliki oleh suami, harta suami juga tidak bisa dimiliki oleh istri. Tekmu yo tekmu, tekku yo tekku, gak iso tekmu tekku, tekku tekku, lu ndak bisa. Itu fikih. Namun sebelum fikih itu hanya difungsikan ketika saling ngotot ndekku ndekmu. Lha ngono lho ini. Bagi aku apa kewajibanmu apa nang aku, baru itu berbicara. Tapi sebelum kita berbicara soal fikih, ya kita kembalikan nang akad damai saja. Ya wis ridho-ridhoan penak. Karena sekalipun toh di situ kewajiban memberi nafkah yang laki-laki, yang masak kewajibannya yang laki-laki, ngedusi anak sing wajibane laki-laki, sing ngumbah-umbah ngumbano te anak karo ngumbano te ya laki-laki, lan ngumbano sing wedok ya ora. Iku urusane sing wedok, dan wong wedok niku dikongkon timbah-umbah juga tidak wajib mau, disuruh masak tidak wajib mau, godhog wedang juga tidak wajib mau. Niku urusan fikih. Tapi kenyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duwe garwa Dewi Khadijah. Bukan Rasulullah memberi nafkah, malah hartanya Khadijah habis digunakan perjuangan. Dan Rasulullah ketika ada di gua Hira selalu dikirim oleh Khadijah. Lho niku napa gak melanggar syariat? Ora, wong sing Khadijah gelem kok gak menuntut tidak masalah ngoten lho. Lho niki mengedepankan akhlak ngoten lho. Bahkan
Dewi Fatimah yang menjadi istri dari Sayyidina Ali itu ya kerja sendiri, giling sendiri, walaupun mestinya tingkatan Dewi Fatimah niku orang yang mesti tingkatannya orang yang dilayani, digolekne khodim. Enggak, malahan niku giling dewi. Sehingga lek nutu dewi waktu masak niku orang Sayyidina Ali yang lakoni ketika giling dewi sampai keringetin rodos. Akhirnya beliau niku mendengar kalau Rasulullah niku bagi-bagi budak hasil dari rampasan perang. Dia ingin minta pembantu datang di rumahnya Dewi Aisyah karena mendengarkan Rasulullah membagi itu ingin minta abdun, minta budak satu untuk sebagai pembantu. Waktu itu Rasulullah tidak ada, yang ada Dewi Aisyah. Terus Dewi Aisyah mengatakan, ya nanti saya sampaikan kepada abimu ketika datang. Baru Rasulullah datang tengah malam, dilapori Dewi Aisyah langsung datang ke dalime Fatimah. Yang waktu niku sari kali Sayyidina Ali, tidur dengan Sayyidina Ali, langsung Rasulullah masuk. Kita bayangkan rumahnya gimana kok sampai Rasulullah bisa masuk itu orangnya. Lalu duduk di sampingnya di dipan sampingnya Dewi Fatimah. Akhirnya Dewi Fatimah bangun. Ditanya, apa kamu tadi datang ke tempat saya? Ya Rasulullah. Apa kamu tadi itu minta budak? Ya Rasulullah. Apa kamu tidak ingin saya kasih yang lebih baik daripada itu, bahkan dari dunia seisinya? Ya saya Rasulullah. Terus akhirnya sudahlah bacalah setiap sholat Subhanallah, Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Itu pahalanya lebih utama daripada langit bumi seisinya. Jajal sampean dikenakno karo bapake karo warune le. Lha njaluk budak kok dikai Subhanallah, Subhanallah ping 30. Dalu lho jajal. Loh, terus akhirnya Rasulullah melihat gilingan. Gilingan itu jalan sendiri leng. Loh, kata Rasulullah, kalau saya mau itu bisa, tapi tidak menginginkan semacam itu. Apa yang diberikan Allah di dunia, besok tidak diberikan Allah di akhirat. Loh, sampean ngetokno keringet man alam nafsahu bahwa fisabilillah wan ala liwalatihi bahwa fisabilillah. Wong nyambut gawe tujuane kanggo keluarga, kanggo awak iku sabilillah, padha karo perang. Lho ngoten lho. Lho ternyata tidak dicarikan pembantu walaupun tingkatannya Dewi Fatimah niku jenenge putranya Rasulullah, orang yang mulia, tingkatannya diladeni, tapi enggak, malah meladeni sendiri. Bahkan Rasulullah ketika Sayyidina Ali pagi-pagi datang dari Rasulullah menanyakan, aku tahu Dewi Fatimah waktu itu membuat tenunan bersama dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi niku wonge wireng. Kali Kanjeng Nabi didadekno seduluran kali Abu Darda. Wong Faris. Nah, kemudian tahu Dewi Fatimah kerja, Sayyidina Ali bertanya, indaki hidaun ya binta Rasulillah, sampean duwe sarapan pagi enggak? Loh, ternyata walaupun sing gawe sarapan mestine kan ya Sayyidina Ali, tapi malah justru bertanya kepada Dewi Fatimah. Lho ini lho. Pan kewajibane kan wong lanang, iya kewajibane wong lanang, tapi yang lakoni wong wedok ya bagus ganjaran. Kok ngoten lho. Niki mengedepankan akhlak. Nah, lah. Lalu Sayyidina Ali, aku sampai Fatimah jawab, wallahi ma fi hidaun ya ammi bin ibna ammi Rasulillah. Nek ngilu ngoten niku. Demi Allah, ya anak pamane Rasul tidak ada makanan pagi. Nah, terus akhirnya dia itu karena enggak ono makanan turut luwe, terus bingung, tapi lakin inti sitatu darohim. Saat ini saya mempunyai duit 6 dirham di Husain wal Ali. Krono persiapannya Said Husain dan Ali niki. Said Husain Hasan wal Husain. Terus akhirnya nawil nih hakekno aku ae.
6 dirham niku arep digawe tuku napa niku namanya arep digunakan untuk membeli makanan. Begitu digunakan membeli makanan keluar niku lah kok ana wong njaluk. Minta ngemis. Ngemis niku ngene. Mangzal ladzi yuqridullaha qardon hasana fayudhaif lah. Sapa sing gelem ngutangi Gusti Allah akan dikasih lipat ganda. Gak kuat Sayyidina Ali akhirnya duit 6 dirham dikasihkan. Ya kan dia apa-apa itu padahal untuk panganane untuk makanan persiapan Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan habis dikasihno. Pulang tidak membawa apa-apa. Ketok lucu. Akhirnya Dai Fatimah nangis melihat daripada Sayyidina Ali lesu gak kuat apa-apa gak nduwe apa-apa. Dai Fatimah nangis. Terus ditakoni kalau Kanjeng Sayyidina Ali, "Ma yubkiki ya binta Amir, ya binta Rasulillah, kenapa kamu nangis?" Terus ma paluka safrul yaden, sampean kena opo kok terus tangan kosong ora oleh panganan ora oleh apa-apa. Ada diceritakna karo Sayyidina Ali kaya ngoten niku wau, dhek jawab qad mufikta, sampean oleh pertolongan saking Allah. Lho, niku Dai Fatimah. Lah saiki lek wong sambong goblok kowe. Wis dungu wis plonga-plongo. Lha kanggo anake malah dikekno uwong. Niku lek wong sambung nggih ngoten. Tapi niku karo Dai Fatimah nggih mboten. Terus akhirnya saya akan ke Rasulullah saja. Biasa sahabat niku kalau sudah lapar datang kepada Rasulullah. Ketika akan datang kepada Rasulullah di jalan ketemu dengan orang membawa unta. Nah, terus Ali ditawari, "Ya Ali, istariha. Tukun ini." Sayyidina Ali jauh, "Wallahi ma fi syai', aku ora duwe apa-apa. Mau ajalan la basa." Wis salah, diutang ora apa-apa. Bikam bita, lan kuwi ora didol. Bimiatin. Mau ajalan wis tukun 100 sae gak apa-apa, 100 dirham. Lan tuku 100 dirham diutang. Gelem Sayyidina Ali. Mantun diutang 100 dirham, orangnya lain engko pergi kaenek. Baru ada orang datang, langsung tanya kepada Ali, "Ya Ali, bi'ayana, dolen untukmu nang aku, bikam, dengan piro aisam." Sayyidina Ali mengatakan, "Bisalah simi'ati dirhamin halan, dengan 300 dirham kontan." Dibayar karo wong Kemang, 300 dirham kontan. Ngeleges, wong utangan 100 dipayu 300 kontan itu lho. Seneng, setelahnya pulang ketok gembrekah. Terus ditekoni karo Dai Fatimah, "Ma balu kaya binta ya ibnu Amir Rasul, ada apa kamu kok ketone bungah cerah ngoten?" Terus diceritakno niku, jawab Dai Fatimah, "Qad mufikta, kamu dapat pertolongan dari Allah." Lho ngeten ya, di sing lanang duwe kaya ya dianggap dapat pertolongan Allah, tidak punya kaya ya bangga pertolongan Allah. Niku lek Dewi Fatim. Arek wong sambung ya beda. Nggih. Akhirnya Sayyidina Ali sudah, saya akan datang pada Rasulullah. Mulai tadi gak jadi. Setelah itu sawan nang Kanjeng Nabi pas turun dari masjid ketemu Sayyidina Ali, Kanjeng Nabi langsung mesem tabasam Rasulullah faqal, "Ya Ali, biruka untuk biruni. Ayo sing cerita sampean apa aku?" Waduh, Sayyidina Ali kayak manuk nek tulup iki bae Kanjeng Nabi wis ngerti. Ayo sing cerita sampean apa aku? "Bal anta untuk biruni ya Rasulullah, panjenengan mau sing cerita." Langsung ditakoni. Hal ta'rif man ba'a nakota laka wa man istaronakal wa man istaroha nakota minka. Kamu tahu siapa yang membeli, yang menjual unta kepada kamu dan yang membeli unta kepada kamu? Dan Ali kepulungan ini. Lah iya, kok moro-moro dikeyok ngene iki lho riwae Kanjeng Nabi wis ngerti lho ya ini. Ya langsung jawabnya Allah wa rasuluhu a'lam. Kemawon Allah dan Rasulnya ngerti dhewe kok tak kandhani napa. Ngerti ya.
Alladzi ba'atba anakotalaka wa Jibril. Malaikat wong sing dodol unta nang sampean niku malaikat Jibril. Waladhistaroha minka Mikail wa fi riwayatin Israfil. Sing tuku saking sampean niku malaikat Mikail, wa fi riwayatin malaikat Israfil. Sampeyan sedekah aku menghutangi Allah 6 dirham, setiap dirham dituku dijoli 50, akhir dadi 300. Lho, ngoten lha niki. Lah, sing dibuat natijah di sini ternyata walaupun kewajibannya Sayyidina Ali yang melaksanakan Yosef Dewi Fatimah niki mengedepankan akhlak. Ngoten lho. Lah fikih itu fungsinya apa? Lek wis ijir-ijiran. Ijir-ijiran kikir-kikiran. Nah, apa ya istilah ngoten ya. Bahasane yang enak apa niku ijir-ijiran niku kiri-kiran wae sing mana punya saya gitu lho niku. Kamu tidak melaksanakan kewajibannya suami, kamu tidak baru niki diperail secara fikih ngoten. Saged paham? Dalam sholat begitu diperail aturan yang semacam itu ketika napa niku ijir-ijiran sing pas sing ndi tapi sing ngapi ya ndak seperti itu ya sing pantes sesuai dengan daerahnya masing-masing niki ini pakai kopiah gitu ya. Nah, ora usah terus pakai jubah. Lah lek wong Arab ya pakai jubah karena jubah itu hanya merupakan pakaian budaya. Nah, di Arab panjenengan golek wong sarungan niku ora enek ngoten. Sing enek sarung niku ten Indonesia terus pakai kopiah, sing pakai kopiah di Arab gak ada, yang ada di India. Rada padha karo India nih, mulane rada ana wong Hindune ngoten nika. Lho. Karenanya tidak ada kewajiban pakai rukuh, tapi sing penting pakaian yang bisa menutupi yang sesuai dengan budaya masyarakat kita. Karena menyesuaikan budaya itu akan melakukan akhlakul karimah. Nah, ini termasuk bagian dari akhlak wafaqatul linnas bi kulli syai' ma'adal ma'asi, selalu adaptasi dengan budaya dan tradisi selama tidak bertentangan dengan syar'i pun. Nah, lajeng tutup aurat itu juga diwajibkan ketika kita di dalam selain sholat. Cuma tutup aurat di selain sholat ini ta'akuli. Ta'akuli itu bagaimana? Ta'akuli niku dalam rangka menutupi dari orang yang haram untuk melihat. Lah sedangkan orang yang haram melihat yaitu orang-orang yang mengakibatkan fitnah. Fitnah itu apa? Fitnah itu ada dua. Ada fitnatuddin, ada fitnatud dunya. Yang gitu ono fitnah. Saat ini fitnah niku maknane al aslu al ikhtibar. Maknane fitnah niku pada aslinya maknane ujian. Arti iftatana menguji. Lah, kemudian yang aslinya makna fitnah itu ujian terus dikembangkan oleh ahli lughat digunakan pada setiap perkara yang tidak disukai terjadi. Sumastikmula fi kulli makruhin. Fitnah itu digunakan apa saja yang tidak diinginkan terjadi itu namanya fitnah. Lalu sumastukmila fi kulli ayilin ilal makruh. Fitnah itu digunakan untuk apapun yang dikhawatirkan terjadi, yang tidak diinginkan khawatir terjadi itu namanya fitnah. Yang dikhawatirkan ayilun yang akan terjadi itu diarani fitnah. Atau menaku fitnah adalah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi ketika belum terjadi. Nah, sesuatu yang tidak diinginkan terjadi atau yang ditakuti oleh orang itu ada dua. Satu urusan agama, kedua urusan dunia. Nah, di dalam agama yaitu yang dikehendaki fitnah al-wuqu' fil ma'asi awil khuruj anis syar'i.
segala sesuatu yang keluar dari syariat atau terjerumus di dalam maksiat itu disebut fitnah. Kalau di dalam dunia niku ada apa tuh termasuk contohnya sing ada dunia ya kita khawatir masalah mati, khawatir keluwen, masalah khawatir ekonominya rupek dan lain sebagainya. Dan nanti di dalam urusan globalnya fitnah atau perkara yang tidak diinginkan terjadi, menurut Imam Ghazali niku terbagi menjadi 4. 1, kembali kepada nyawa, wedi mati, wedi luka dan sebagainya. Kedua, kembali kepada irdun, harga diri. Ketika pada malun urusan khawatir terjadi di dalam masalah bondo. Keempat, terjadi masalah ilmu. Nah, empat-empatnya ini ada kekhawatiran 2 hal. Khawatir kehilangan, ada khawatir tidak mendapatkan. Kalau khawatir kehilangan itu menghalalkan barang haram. Misalnya nuwun sewu, tapi juga dilakoni. Sampean duit, terus arep diutangi karo kancane. Padahal iki kancane lek pas utang mau ngeler. Pan ditagih niku gur disauri sesuk. Akhirnya nek agene sampai kesel sisak sesuk kayak ngene. Nah, iki tak utangi lagi padahal aku duwe butuhan liya ngene. Nah, terus panjenengan diutangi duwe ora duwe duit lho. Ini ora duwe aku. Kosong, presakku kosong. Ben ora diutangi. Cara fikih ini nglakoni perkara haram karena goroh, tapi ora apa-apa dalam rangka khawatir kelang. Ngoten. Tapi lek panjenengan khawatir tak mendapatkan, iki panjenengan goroh ora duwe apa-apa terus aku duwe warung, aku ora duwe apa-apa tidak dimangan ora enek, aku utang duwite lah. Khawatir gak oleh ta ini. Khawatir gak mendapatkan ini ora oleh. Gak bisa menghalalkan barang haram. Ngoten lho. Misalnya berarti pemerintah khawatir diturunkan, kita bisa nyogok. Tapi lek nyogok ben dadi gak oleh. Kecuali kalau nanti fardu ain. Yang lainnya itu tidak pas. Umpama tapi dan ini gak terjadi. Itu diantaranya. Wis kembali kepada fitnatuddin khuruj ani syar'i. Di dalam tutup aurat di selain salat yaitu dalam rangka menjaga terjadinya fitnah. Lah fitnah apa dalam hal ini fitnatuddin? Yaitu biar tidak terjadi fitnahnya agama. Apa fitnahnya agama? Fitnahnya agama di dalam urusane wong wedok karo wong lanang, urusane aurat yaitu adalah terjadi kemaksiatan sing jenenge zina utawa muqaddimai zina. Jima lan muqaddimai jima. Lho apa muqaddimai jima? Aku rapati paham lha iku ngene. Jima niku bersetubuh, lah muqaddimahnya apa? Ya nyawang. Ngelus-ngelus. Wis dan lain sebagainya. Niku sampean sing luwih paham ae. Aku rapati paham ngono-ngono iku ngene. Niku muqaddimai. Lah berarti dalam fitnah di dalam hal niki adalah muqaddimatu aku jima wa muqaddimatuha. Ini kadang-kadang dia ngaji fikih ini apa fitnah? Khawatir fitnah yaitu jima wa muqaddimatiha. Lah di dalam masalah fitnah selain dalam urusan wong wedok kok lah kok dibahas masalah aku jima wa muqaddimatuha yo ora pas, ngoten lho. Yo ora pas. Misalnya kalau kita apa itu namanya lek disalami wong
Nah, terus wis kan enggak gelem niki nanti aku kalau kita enggak mau akan terjadi fitnah. Fitnah apa bukan jimat dalam hal ini fitnah ya dirasani lan sak penunggalane niku. Jangan dikatakan jimat pemuka dimatuha, keliru. Nah, walaupun dalam kitab wal fitnah wal muradu bil fitnah aku ya adalah jimat pemuka dimatuha itu dalam fitnah urusan biologis antara ini lanang karo wedok, ngoten lho. Nah, ini kadang-kadang juga takbir saenake ngono kae niku ora pati pas-pas dipas-pasno ngono wae. Cocok takbir tapi gak cocok bape ya enggak pas. Makanya harus tahu mahwal fitnah wa ma'adraka mal fitnah. Setelahnya tahu perlu kita jabarkan sesuai dengan kondisi. Nah, kondisinya ngoten lho. Saged paham? Wis. Karena di sini mengkaitkan fitnah yaitu yang bisa berarti daripada yang dilarang adalah orang-orang yang biasanya ada syahwat. Lah syahwatnya di mana dalam hal ini? Makanya perlu diklasifikasi. Lek wong sing kira-kirane ora biasa syahwat, nggih niku mahromi, ya nanti hanya wong wedok wajib nutup antarane surah lan rukbah. Nah, tapi niki mohon maaf kalau di situ surah wan rubah tok dalam kitab-kitab tidak pernah disebutkan kecuali napa niku jenenge susu pentil niku enggak pernah sebutkan. Padahal dalam mahram pun kalau di situ di dalam surah rupa terus hanunya niki diketokno, wah niki ya sudah di kemringet lah. Nah, niki ya perlu dihanu malih lho, perlu dikaji kembali antara surah warubah itu kalau biasanya tidak terjadi dalam apa niku jenenge mak syahwat. Kalau di situ keluargane niku walaupun mahrame kalau di situ melihatnya syahwat ya haram dibuka di situ. Ya kudu ditutupi kita kirane sing merak mboten parakno syahwat, ngoten. Lah kemudian kalau pada orang lain niku semuanya anggota badan, cuman sing untuk sing masyhur, tapi lek menurut Syafi'iyah malah yang muqabil mutamad yaitu sakliyane wajah dan tapak tangan dua. Kenapa? Karena wa inam wajabat dzalik li khabari la tamsyu uratan rawa muslimun. Jangan sampai kau berjalan dalam keadaan terlanjang. Dan dawuh Kanjeng Nabi maring jurhud khid fakhidaka fa innal fakhidha minal aurat. Lho, Kanjeng Nabi dawuh datang jid pupumu tutupono. Karena tutup pupu niku aurat. Berarti wong lanang iki pupu iki termasuk aurat. Ya ada hadis yang memang Kanjeng Nabi pernah kelihatan pupunya. Rawahu Tirmidzi. Berarti pupu niki sik wonten khilafiyah. Demikian pula di dalam masalah wanita. Yang jelas ulama-ulama yang mengatakan selain wajah dan tapak tangan karena melihat dari satu dawuh Allah wala tubdi zinatahunna illa ma zahara min ma zahara min niku kan di dalam salat. Yaitu zahara min itu yang biasa nampak yaitu tapak tangan dalam luar dalam dan wajah. Yang jelas kalau kita kembalikan kepada fitan di dalam haji itu dilarang rafas oleh Allah. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ketika di dalam melaksanakan haji tidak boleh rafas. Rafas niku yang urusan birahi, tidak boleh busuk, perbuatan maksiat apapun, tidak boleh jidal, niku geger rebutan mazhab rebutan bener. Beda karo mira. Nah, dilarang rafas tapi di sana Allah Taala melarang perempuan untuk menutupi wajah. Loh. Kalau di situ tidak boleh rafas.
Kemudian wajah harus dibuka. Kalau di situ dikatakan aurat. Nah, haji ini ibadah. Yang di sana ibadah, yang di sana itu ketemu lanang wedok dan tidak boleh rofas, kok diwajibno buka nih gitu. Kalau di situ aurat gak pas, betul loh. Mesti nih dalam haji harus tidak boleh fusuk, tidak boleh maksiat, kok malah disuruh buka. Ini menunjukkan bahwa wajah itu bukan termasuk aurat. Tapi walaupun bukan termasuk aurat, yang berarti nggak wajib ditutup. Kalau orang wanita, orang laki-laki yang nyawang wajah wong wedok sehingga akhirnya mengakibatkan dari mata turun ke kali, di mana tempatnya lintah dari sawah turun ke kali, di mana tempatnya cinta dari mata turun ke hati, iki ya iso dadi haram lek syahwat. Kenapa? Kalau syahwat tidak hanya wajahnya wanita, mandang sokoi cagai, kalau syahwat yo haram. Nah, misalnya lab, upper lab 330 delok mulai kaya syahwat yo haram. Lho kok iso? Mergo ana kenang-kenangane, ngono lho. Delok cagak ana kenang-kenangane pan gak cagak ketok capile, ketok sembarang ngono kae. Nah niku sing marang haram. Ngeten. Wis. Karena dalam hal ini urusan ta'aggul yaitu untuk mencegah daripada orang yang nyawang. Ketika tidak ada yang nyawang sama sekali, ya gak usah ditutup, gak apa-apa. Misalnya tidur terlanjang di dalam kamar, gelap gelita wis kaenek sing bakal nyawang. Itu tidak apa-apa walaupun laki-laki terlanjang, walaupun wanita terlanjang. Tapi awas kalau ada tikus datang. Sekarang kan musim mitik. Nah ini jadi bahaya kalau dipakan tikus ya. Hati-hati melane ditutup sauatennya. Wis katokan nek katokan iku dipakan tikus segiti ora. Oh mana kadang-kadang niku lek wong lanang niku sing bahaya niku. Katokan kucing digawe dulina dianggap tikus. Ngaten. Nah, cuman teng mriki wonten lek nutupi di dalam sholat, kalau selain sholat karena urusan ta'abudi karo ta'aggul ini beda. Kalau di dalam sholat sing penting kulitnya ndak nampak. Walaupun dengan tutup yang bisa mengakibatkan gairah. Contoh nih, wanita atau laki-laki pakai wig, apa niku jenenge stocking. Stocking sing rupane seperti kulit putih, begini ya. Ya kandel. Niki kalau di dalam sholat kan seperti orang yang terlanjang. Omong stocking terus karo stocking saknune sak telonyo. Celonone plek niku model karet ya modelan rupane kaya kulit yang mulus. Ini kalau di dalam selain sholat tidak cukup walaupun sudah tertutup aurati. Kenapa? Karena malah justru mengundang amarah. Gini. Tapi kalau di dalam sholat cukup. Kenapa? Sing penting kulitnya nggak kelihatan. Karena nggak kelihatan. Itu tambahan. Tambah itu kan bukan kulit itu. Sing kelihatan hanya stocking yang seperti pelembungan ya. Nggak apa-apa. Kepalanya ditutupi dengan wig yang sehingga rambut aslinya tidak kelihatan sama sekali. Ini di dalam sholat cukup. Walaupun kelihatannya rambutnya terurai, andan-andan. Ini boleh di dalam sholat cukup. Kenapa? Auratnya sudah tertutup semuanya. Lah itu kan bukan aurat tapi rambut pasangan. Wig ini pasangan ini. Lah. Tapi kalau di dalam selain sholat tidak cukup. Karena apa? Di dalam selain sholat ini tujuannya untuk menolak fitnah. Yang sehingga ketika pakai wig semakin dadi sing nyawang nih. Waduh saiki koyo malih ngono padahal pasang. Lho ngoten lalu nih. Nah, itu dibedakan. Jadi bedanya kalau di dalam masalah urusan sholat ini urusan ta'abbud, urusan ibadah, yang tentunya kalau di dalam urusan ibadah ya yang sesuai dengan aturan yang itu tidak sampai menutup memperlihatkan kulitnya.
Tapi kalau di dalam selain sholat ini adalah urusan ta'akul, yaitu menanggulangi fitnah, berarti jangan sampai berpakaian yang bisa mengundang fitnah. Oleh karenanya menggunakan pakaian super ketat ini di dalam sholat, pokok yang penting aurat aslinya nggak kelihatan wis cukup. Cuma makruh, gitu ya, makruh tapi cukup. Super ketat itu pakaian yang bisa menceritakan bodinya, menceritakan bodinya itu yo, yang likak-likuknya sama dengan bodinya. Tapi kalau di dalam selain sholat, tidak boleh, nggak cukup, walaupun auratnya sudah terpakai. Kenapa? Tidak bisa menanggulangi, tidak bisa mencegah terjadinya fitnah. Bisa paham? Nah, pun nanti niku wau batese. Nanti kalau apa sampean salat pakai stocking ngene ora apa-apa kaya wong muda. Kaya tapi gak muda. Ora ana apa-apa nih. Malah saniki kan ada sistem masker. Maskerku seperti apa ngerti top seperti topeng sak sampeyan iki gambar. Cantik malah nek gawe masker niku malahan. Ketok. Hebat ngono tapi ya masker. Jadi catatan ini berarti seperti kulit persis ini ada niki. Lah ini zaman kepalsuan. Zaman kepalsuan. Jadi wong ireng niku pakai masker tambah ayu. Enek yang semacam itu. Saniki ini modelnya kayak ngoten. Wonten sampeyan tingali ten Facebook tenan wis banyak orang yang menawarkan model masker-masker sing kaya ngoten niku ya. Ya Allah. Golek wong lanang ya nek gambare brengos sekarang ngono kae malah dadi wes. Niku di dalam selain sholat tidak cukup, kalau di dalam sholat cukup. Karena fungsi dari nutupi aurat di dalam sholat dengan selain sholat berbeda. Tujuannya berbeda. Pun juga kalau di dalam sholat niku harus wasiyabaka fatahhir, harus pakaian yang suci. Tapi kalau di selain sholat walaupun tidak suci no problem, mutanajis gak apa-apa. Karena apa? Walaupun toh mutanajis sudah bisa mencukupi dari menghandle atau menjadi menghandicap pada terjadinya fitnah. Tapi ya jak ditungtungno walaupun ditutup rapet ya tidak boleh. Karena ditungtungno niku malah akhirnya ya malah jadi kepengin buka le cedek-cedek ngoten lho. Fa ilam iku lawasin khalwah. Hatta fil khalwati walaupun sendiri ya jiwa satu walau kana fil khalwah. Cuman ini ada khilafiyah. Nanti kalau di dalam khalwah ini ada yang wajibkan, cuman lakin wajib ya satru sauhatai rajul wa ma baina surati wa rubati ghairihi. Untuk laki-laki yang harus ditutupnya hanya sauahnya saja. Sauah itu barang yang jelek dua ini lho ngarep buri. Berarti pakai simpak, ini tentu pun cekap nih wae. Tawuru pakai simpakan ngene enggak masalah, kok ora enek sing nyawang. Lalek wanita niku yang harus ditutup antara surah wa rubah. Nah seperti ini ketika perempuan mandi bersama dengan teman-temannya itu tidak boleh dengan terbuka, tidak boleh, harus nutupi antara surah dan rubah. Nanti nggak boleh sempakan tok lah niku. Tiang langi kae des pundi? Ya gak des pundi oke gak berbicara soal hukum kok ngono ya. Kalau langi-langi ya. Kalau iku sing mendingan daripada surah warubah tok tapi hanunye apa iku jenenge ini niku ketok gendul-gendul malah dadi bahaya. Makanya untuk surah dan rubah ini pun perlu ditinjau kembali mestinya. Walaupun di dalam kitab-kitab kalau dia bersama makram antara surah dan rubah, tapi gak ada yang mewajibkan nutupi apa itu namanya ini
adai susu. Ini. Padahal itu lah dibuka ya. Itu malah ya jadi gak karuan niku ngoten lho. Lalu wama benar wa khari waya jusulan menang apa kaswa nutup buka aurat fil khalwati dalam persepen walau minal masjid li adna gorotin kasirin li adna gorotin krana luwih andap-andapis sejo. Boleh kita punya tujuan sedikit saja buka aurat asalkan dalam tempat yang sembunyi persendirian gitu loh. Sendirian walaupun di dalam masjid. Jadi misalnya mudo belejet di dalam masjid karena nyapu-nyapu atau karena kepanasan tapi tutupi kabeh. Lek wong wedok nang masjid dibuka masjidnya ya gak karuan ini khalwat ditutupi kabeh tempat itu nyapu-nyapu ben awake ora kenean ora apa-apa. Tapi aja dikai bolongan sethithik ae. Lek ana wong nginceng bahaya niku ne. Contohnya kata bridin golek adem. Bahasa Inggrisnya summu Nah, waktu summu terus kita lepasin semuanya dalam rangka biar ISIS tidak masalah. Nah, itu lek zaman biyen sakniki niku cukup dengan ASI ngono wis. Ora ASI AC Nah, itu adem kabeh walaupun berpakaian. Wasianati saubin lan jaga dodot min aminat danasi saking reget wal gubari lan saking bleduk nyapu-nyapu khawatir pakaiane ben ora kena bleduk marga arep digawe becek mergawe lunga bahkan ini apa itu namanya ndak budak apa-apa. Tapi sebenarnya niku zaman dulu karena pakaian sangat mahal sekali dan perlu dijaga. Lah saniki pakaian kenaan bleduk ya ganti maneh ndak apa-apa ya masih perlu dianu maneh ngoten. Contone aku indakan silbaiting dalam hari kalane nyaponi omah waka guslin dan kaya ing dalam waktu adus tapi diwian. Jadi boleh mudah belejet mandi asalkan sendiri tapi jangan dikasih CCTV. Nah, saat ini mandi sendiri anak CCTV ini lah. Karena dewi sekarang dengan sendiri sekarang dengan sendiri dulu sudah berbeda. Kalau dulu itu sendiri ya sendiri, tidak ada yang tahu. Nah sekarang sendiri tapi sak dunia iso melihat, apalagi CCTV yang siaran langsung. Wah ini guys, ini kayak pun warabiuha ay rabiu syuruti salat ma'rifatu dukhulil waktu. Sudah cangking riki lek wonten sing ditangletaken monggo. Wonten boten? Nggih. Gimana? Jamaah di masjid. Ya sing marakaken fitnah niku marakno terjadi di sawang wong. Sing wong nyawangi marakno dadi bahaya niku mang fitnahe antarane karo lanang wedok niku adalah terjadinya jima dan mukadimahnya. Nah, lah mulane masih perlu kita lihat. Nah, ke masjidnya niku lek campur lanang wedok. Seperti masjid zaman dulu dadi siji ngarep buri itu juga bahaya. Makanya seperti sekarang model masjid wong kuno niku wong wedok didewekno gak di belakang. Iku bagus. Model yang semacam itu di Indonesia.
Malah di tengah Arab niku tidak di depan dengan belakang, tekstualnya seperti itu. Tapi ulama-ulama Nusantara luar biasa merumuskannya ya untuk menanggulangi fitnah, tidak di semata-mata di belakang, enggak, disampingkan. Itu bagus nih. Nah, ini rumusan yang berani nih kan nih. Mempertimbangkan dari terjadinya fitnah. Sehingga jamaah wong wedok niku barisan yang paling bagus adalah yang paling belakang, bukan paling depan. Itu kalau memang di belakangnya laki-laki. Sebab apa? Karena akan bisa melihat laki-laki langsung. Nah, itu lek ora keplorot sing ngarep lek keplorot lain tidak bahaya. Makanya didewekan sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau seperti ini yang sehingga tidak kelihatan, itu nanti tidak berlaku barisan yang depan, yang belakang itu lebih utama, enggak, tetap barisan yang depan. Tapi itu juga pernah itu saya rumuskan menten waktu masail wilayah pas wonten Bojonegoro. Nah, cuman banyak yang interupsi, ya batasnya ya harus betul-betul batas yang layak. Jangan seperti niki. Nah, batasnya kayak ngeten niki tok. Nah, terus sambung wong lanange kebak, wong wedoke kebak. Lah niki iso dadi senden-sendenan. Nah, niki lho nih. Ya kecuali kalau memang enggak senden ngoten mawon ngoten nih. Nanti lek seperti ini niki yo perlu dipertimbangkan lagi. Asalkan enggak sejer memang enggak masalah, tapi bisa terjadi lek nakal wal nakal. Iku padha rapete terus akhirnya ya iku mang jejer terus ana anune barang ngono kae ana mambune barangne kae. Lah makanya wanita terjadinya fitnah nggih fitnah niku wae lho. Nggih. Nah, kalau di situ aman tidak masalah. Cuman perlu kita pertimbangkan orang yang tidak memperhitungkan jamaah gak boleh karena terjadi fitnah. Tapi nang pasar gak dilarang, keluar gak dilarang. Gak jamaah fitnah di dalam jamaah ya fitnah. Sing penting jamaah tapi fitnah hindaran. Nah, jamaah tapi fitnahnya dihindari. Makanya Ibnu Hajar ketika dipuntang letih bagaimana tentang hukumnya ziarah yang di sana ikhtilat baina rijal wan nisa. Ziarah tetap sunat. Terus untuk ikhtilat dihindari semampunya ngoten. Kanjeng Nabi juga dawuh la tamna'anna nisa'akum al-masjidah fil lail. Jangan sampai kamu mencegah perempuanmu datang ke masjid di waktu malam. Perlu kita ketahui konteksnya itu di zaman jahiliyah, di mana waktu niku nek wong kafir di Mekah niku lek bengi aman. Mergo wong kafir niku lek maghrib wis turu. Lane lek wong maghrib turu ngono kok wis berarti bolone ngoten mawon. Kalau siang itu usil, maka kalau malam itu aman. Tapi tendara kita enggak, kalau malam malah banyak wewe gombel. Jangan boleh keluar malam, bolehnya siang kan ngoten lalu nih. Nah ini perlu kita kita bungkus, kita ketahui, perlu kita rumuskan lagi. Sangat paham. Nah, biasanya terjadi ngaji tak lu jamaah wong wedok niku di omah lebih baik, ku salat sendirian di rumah lebih baik daripada di masjid. Lek dilarang karo sing lanang memang semacam itu. Kenapa? Karena mengikuti sing lanang ganjaran wajib, berarti oleh 70. Ngoten lho, jamaah hukume sunat, tapi jangan sampai orang lanang larang, ngoten lho mestine ya. Nah, siji. Kemudian jadi mengikuti penggawean, mengikuti sarane wong lanang niku oleh ganjaran 70, lek nglakoni kesunatan niku ganjarane mek siji. Lalu yang sekarang mulai lagi dipun embusaken wong lanang gak gelem nang masjid, khawatir wong wedok gak jamaah, kur ngeman nang ayo mas jamaah.
Terus akhirnya sing lanang gak nang masjid iku alasan belaka ditumpangi karo nafsu. Hanya gak seneng nang masjid tapi yang golek alasan sing supaya dibenerno. Kalau memang betul-betul ngeman sing wedok ben gak jamaah, silakan jamaah di masjid, nanti setelahnya di masjid sholat lagi. Kalau memang betul-betul ngeman sing wedok ben jamaah, sholatlah di masjid berjamaah. Nanti pulang ngimami sing wedok. Kenapa Kanjeng Nabi ketika sholat asar kemudian ada orang datang sendirian, hadis diriwayatkan Jabir. Terus Kanjeng Nabi dawuh, man arada ayu inna hadzal rajul falyusalli ma'ah. Siapa yang ingin menolong orang ini, salatlah bersama dia. Pesertane salat karo Kanjeng Nabi kengen barengi kan nulungi tiyang sing kula pijen. Terus ada hadis lagi, Kanjeng Nabi setelahnya sholat terus ada orang tengok-tengok dua orang di belakang. Tanya, gimana dalam risalnya? Kenapa kamu sholat? Terus beliau jawab, sholaina fi rihalina ya Rasul, saya sudah sholat di rumah. Terus Kanjeng Nabi dawuh, idza sholaituma fi rihalikuma wa adraka jama'atan fal tusalliya ma'ahum fa innakuma nafilatun. Kalau kamu sholat di rumah di tempatmu, kemudian ketemu masyarakat, ketemu jamaah melakukan sholatlah bersama dia. Sunatan untuk mengulang. Makanya jangan sampai kita dihapusi karena nafsu, aras-arasan jamaah biar dibenarkan oleh masyarakat, pendidikan orang-orang kula ngeman bojo kula daripada bojo kula keluarga kula mboten jamaah, kula jamaah ten omah ae. Iku jelas dikumpangi nafsu niku. Kalau memang sampean betul-betul ngeman bojone untuk jamaah, ya salat jamaah di masjid terus pulang. Malah ngoten yo, males salat ping pindho ya ora apa-apa lek pancen tujuane nolong. Kalau tidak berarti hanya alasan belaka, ngoten lho. Nah, ya terus ada lagi. Ati laki-laki lari sing durung tamyiz itu gak usah dijak nang masjid. Rono ganggu ngurung tamyiz. Lek wis tamyiz ndak masalah. Nanti sing wis tamyiz wis geneh dijak omong-omongan kenek niku janten masjid ngoten lho. Kenapa? Jika gak ada larangan dari Nabi itu tidak ada, itu dari fuqaha karena melihat nanti khawatir gawe guyonan di masjid, terus gawe dulina gawe permainan di masjid, atau sampai mengganggu kepada orang sholat. Lek lare niku wis kena dikandani, bisa digunakan akun paham khitab, ndak masalah. Atau urung tapi gak rewangi kan gak akan bisa. Enggak gak rewangi guyon kan juga gak gangguan macam itu. Yang mengakibatkan menjadikan masjid tempat permainan. Oleh karenanya itu masih perlu kita pertimbangkan. Kalau anak-anak tamyiz tidak boleh di masjid, wah ini nanti gak enak generasi yang datang di masjid. Ya caranya kita silahkan datang di masjid, tapi kita arahkan jangan digunakan permainan. Kita kaku kalau oleh di masjid anak-anak kecil. Lo gak kebiasaan nang masjid akhirnya yo biasain nang pos akhirnya sing tuwek-tuwek mati urene sing nerusno. Zaman dulu niku seperti kecilan saya niku turunin nang masjid, turunin nang musala. Biasa turunin nang musala ngene iki. Tapi salat subuh. Saiki turu supaya subuh ra gelem salat ae. Walaupun lek bengi ngeluabang kadang-kadang ya nyolong nongko. Niku zaman biyen ngoten niku.